jangan lupa ya, kalian harus tetap jaga moodnya buat belajar matematika. Jadi salam wet mood dulu. Seperti biasa, kalau misalnya aku sudah mulai salam wet mood, berarti kalian tahu waktunya untuk belajar matematika. Terkhusus untuk kalian adik-adikku tercinta yang kemarin masuk SMA, yang dapat SMA di SMA favorit kalian ya. Jangan cuma bersenang-senang dengan putih abu-abunya masa SMA, tetapi kalian juga harus bersenang-senang juga dengan materi-materi matematikanya, oke ya? Oke, buat kalian yang baru masuk SMA kelas 10, materi awalnya itu biasanya adalah eksponen dan juga logaritma. Jadi, kalau kalian mau mulai belajar tentang eksponen dan juga logaritma, kalian itu perlu beberapa materi khusus yang dimana dia itu akan mengantarkan kalian untuk belajar ke materi itu. Contohnya, materi syarat yang kita perlukan untuk belajar logaritma dan juga eksponen itu adalah, udah aku tulis di sini, tentang himpunan dan juga fungsi. Di channel aku ini, di videonya udah ada beberapa materi dasar terkait himpunan dan juga fungsi. Jadi kalian tonton dulu videonya. Habis itu kalian boleh balik lagi ke sini buat melanjutin pembelajaran kalian tentang eksponen dan juga logaritma. Oke ya, aku mau ingetin kalian untuk like dan juga subscribe dulu. Jangan lupa kalian komen di bawah materi apa yang kalian mau pelajarin, atau kalian ada request apa nih terkait materi matematika. Oke ya, math people ya. 1, 2, 3, come on! Nah, di video kali ini ada beberapa hal terkait logaritma dan juga eksponen yang harus kita pelajari. Dasar-dasarnya dulu. Di sini aku udah kasih listnya. Pertama kita akan belajar tentang konsep dari eksponen itu sendiri. Oke? Jadi kalian bisa memahami kata eksponen ataupun logaritma itu berdasarkan konsep. Oke? Setelah itu yang kedua kita akan mempelajari tentang pangkat bulat yang negatif. Kalian pernah lihat kan ada bilangan punya pangkat tapi pangkatnya negatif. Nah, itu ada beberapa sifat yang harus kalian tahu biar kalau ngerjain logaritma ataupun eksponen kalian tuh gak terjadi masalah gitu ya. Kemudian, yang ketiga kita nanti akan bahas tentang pangkat 0. Wah kak, kalau yang namanya pangkat terus pangkatnya 0, itu hasilnya berapa kak? Setahu aku sih 1 kak gitu. Kenapa hasilnya 1? Nanti kita bahas, oke ya? Habis itu, kita juga akan bahas tentang pangkat bulat positif dan juga sifat-sifatnya. Ini yang paling banyak sih sifatnya. Jadi kalau kalian belajar tentang perpangkatan atau eksponen tanpa kalian belajar dengan sifat-sifatnya, kalian itu kemungkinan melakukan kesalahan saat pengerjaan. Jadi pahami dulu sifatnya, habis itu baru kalian bisa mengerjakan ini dengan baik dan prosedurnya benar gitu ya. Terakhir dalam video ini ya, kita juga akan bahas tentang pangkat pecahan. Kalian sebelumnya udah pernah dengar belum sih eksponen itu apa? Eksponen itu intinya adalah pangkat, bilangan berpangkat, oke ya? Jadi, by definisi, misalkan ada bilangan A, di mana A-nya ini adalah anggota dari bilangan real, dan juga kita punya N sebagai anggota dari bilangan natural, maka notasi A pangkat N ini bisa menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Gimana tuh kak? Bilangan A dikalikan sebanyak N faktor. Oke, math people? Di sini notasinya adalah A pangkat N. A ini nantinya disebut dengan bilangan basis dari perpangkatan itu sendiri. Kemudian N-nya itu bisa disebut sebagai pangkatnya dong, ya nggak? Dengan kalian belajar eksponen, ya kita kan udah tahu nih tadi definisi dari si eksponen itu sendiri atau bilangan berpangkat. Nah, di situ kita itu diminta untuk menganalisis sebuah kasus. Jadi, konsep dari eksponen ini akan sangat bermanfaat banget buat kalian yang ingin membuat pemodelan matematika. Gimana tuh kak pemodelan? Gini, math people. Jadi, nanti kita akan diberikan sebuah masalah. Walaupun masalah kita sebenarnya udah banyak ya. Diberikan sebuah masalah yang kemudian kita harus melakukan analisis terkait masalah ini dan kemudian merubahnya ke dalam sebuah model matematika, math people. Dalam sebuah model. Nah, dalam matematika, proses ini disebut dengan pemodelan matematika. Kalian akan tahu manfaat dari eksponen ini tuh sebenarnya banyak banget di kehidupan sehari-hari. Jadi biar kalian lebih semangat lagi buat belajar materi eksponennya.
Oke? Nah, di sini aku punya satu kasus. Kasus ini bilang bahwa ada seorang peneliti yang ingin meneliti suatu bakteri. Ya, bakterinya ini kan berkelompok. Nah, jumlah awalnya itu kita belum tahu. Tapi dia bilang bahwa dia bisa membelah diri menjadi R. Menjadi R per apa, Kak? Per jam. Berubah menjadi R per jam, oke? Dia membelah. Kemudian, hasil dari pengamatan pada akhir 3 jam itu bisa membuat jumlah bakterinya menjadi 10.000. 3 jam 10.000, my people. Wow, cepet ya berarti ya. Kemudian dalam 2 jam lagi, 2 jam kemudian dia itu berubah udah jadi 40.000. 40.000 bakteri pembelahannya. Oke? Nah, si peneliti ini pengen tahu banyak bakteri sebagai hasil pembelahan, dan dia ini pengen cari tahu di akhir jam ke-8 ini jumlah bakterinya akan jadi berapa. Nah, di sini my people, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita mau cari laju pertumbuhannya bakteri. Laju pertumbuhan. Caranya gimana, Kak? Gini my people. Di atas kita taruh jamnya atau kita lambangin dengan T. Oke? Kemudian jumlah bakterinya kita kasih nama X. Oke, my people. Nah, di sini kita urutin aja dari pertama kali bakteri itu ada, berarti T-nya masih di waktu 0. Ya, itu jumlah bakterinya berapa, Kak? Nggak tahu, nggak ada informasinya. Tapi kita kan tadi udah memisalkan dia dengan X. Ya, kita bilang aja kalau jumlahnya itu adalah X. Kemudian untuk 1 jam, di sini di soal dikasih keterangan bahwa dia akan membelah sebanyak R. Sebanyak R per jam, berarti dalam 1 jam dia akan membelah sebanyak R. Tadi kan jumlah bakteri awal kita siapa? X0 kan? Tinggal kita kalikan dengan si R. Oke? Jadinya apa, Kak? Jadi R kali X0. Sampai situ paham ya, my people ya? Kemudian, Kak, di 2 jam. Kalau di 2 jam berarti berapa? Lihat dulu, per jam dia itu membelah jadi R. Berarti ini akan jadi R lagi kan? Dikalikan siapa, Kak? Dikalikan jumlah dari jam sebelumnya. Berarti jadi kali apa nih? R kali X0. Paham ya? Kemudian untuk jam 3 dan seterusnya, ini coba kalian nanti prediksikan sendiri atau perkirakan sendiri modelnya. Kakak di sini mau bilang bahwa kalau misalnya kita itu mau cari atau mau menemukan jumlah bakteri pada waktu T, jumlah bakteri pada waktu T jadi berapa nih? Lihat, my people. Di sini kita udah dapat kayak pola gitu kan. Di sini jadinya X0 aja. Habis itu kalau T-nya 1 berarti jadi R pangkat 1 dikali X0. Di jam kedua itu jadi apa? R-nya jadi ada 2 nih, Kak. Ya kan? Berarti jadi apa? Jadi R pangkat 2 dikalikan dengan X0, my people. Terus kalau nanti di jam ketiga berarti berapa? Berarti jadi R pangkat 3 dikali siapa? Kali X0. Oke? Nah, di sini kita bisa dapat dong nilai dari jumlah bakteri di waktu T. Berarti berapa? R pangkat T dikalikan dengan X0. Kebayang, my people? Nah, itu kita udah dapat model dari masalah ini, my people. Ih, hebat ih kalian, keren. Kemudian, kita bisa mencari nilai R-nya. Oke, tadi di soal ada informasi kalau misalnya dia itu di jam ketiga ya. Jam ketiga itu jadi berapa tadi? Jadi 10.000. 10.000. Nah, di jam kelimanya itu jadi berapa? 40.000. Bisa nggak sih, Kak, kita dapetin nilai R dari 2 hal yang diketahui ini? Bisa. Sini aku ajarin. Nah, di sini kita akan bisa mendapatkan nilai R-nya dengan melakukan perbandingan antara jam ke-5 dan jam ke-3. Berarti kita akan bilang X5 per X3. Oke? Nah, X5 sama X3 tadi rumusnya gimana kalau X? X1
ini, X2 ini, X3 di sini. Kita punya XT di sini. Kemudian kalau X3 sama X5 jadinya gimana? Jadi R pangkat 5, betul? Dikali dengan X0 per bawahnya, ayo, berarti jadi R pangkat 3, ya kan? Dikalikan dengan X0-nya. Paham ya? Nah, kemudian Kak, jumlah dari si X5 sama X3-nya ini kan udah diketahui tadi. Berapa? Ada yang 10.000 di jam ketiga sama 40.000 di jam kelima. Berarti kan kita dapat di sini berapa? 40.000 per 10.000. Sama dengan, lihat, di sini ada unsur yang sama. Boleh dicoret aja. Kemudian, konsep perpangkatan nantinya itu R pangkat 5 dibagi R pangkat 3 itu akan jadi R pangkat 5 min 3. Pangkat 5 min 3. Oke? Berarti kita akan dapatkan nilai R kuadrat itu akan sama dengan 4. Kok 4 Kak? Ya iyalah, ini nolnya dicoret kok. Oke ya? Kemudian hasilnya berarti ketemu dong R-nya. Berapa R-nya? 2. Berarti dalam masalahnya si peneliti itu nilai pembelahannya adalah 2. Jadi kita bisa dong tentukan bakteri akhir di jam ke-8. Caranya gimana Kak? Gini. Tadi kan kita punya fungsi XT sama dengan R pangkat T dikalikan dengan X0. Tapi di sini X0-nya kita belum tahu nih Kak nilainya. Ya, berarti bisa dong kita cari dulu. Pakai aja salah satu dari ini antara X5 atau X3. Kita pakai X3 aja. X3 sama dengan R pangkat berapa tadi? 3, betul? Dikalikan dengan X0. Nah, habis itu kita masukin aja nih nilai X3-nya tadi berapa? 10.000. Habis itu R-nya tadi nilainya berapa? Si R-nya 2 ya. Tulis aja 2 pangkat 3 dikali X0. Lihat, tinggal satu variabel yang nggak tahu nilainya. Bisa dong diketahui dengan pindah ruas. Ini dipangkatin jadi 8 dibagi ke sini. Jadi 10.000 bagi 8 itu berapa? 1.250 ya? Dapat deh nilai X0-nya dari kelompok bakteri yang lagi diteliti sama si peneliti itu. Tinggal dari sini kita masukkan ke model ini untuk menentukan akhir dari pencariannya si peneliti. Jadi kita itu udah bisa menyelesaikan masalahnya si peneliti. Berarti di sini kita mau cari X8. Betul nggak people? Itu akan jadi nilai R-nya tadi berapa? R-nya 2, 8 dikali sama X0. Siapa X0-nya? 1.250. 1.250 net people. Hasilnya jadi berapa? Ayo, coba pakai kalkulator dihitung. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Hasilnya akan jadi 320.000 bakteri. Seperti yang kita tahu, terjadi di Indonesia juga bahwa bakteri atau virus itu berkembang dengan begitu cepatnya. Karena mereka itu tidak lagi dengan pola linier yang cuma ditambah sekian, tetapi mereka membelahnya itu eksponen atau perpangkatan, my people. Nah, kita lanjutin pembahasan ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang pangkat bulat negatif. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat ada bilangan berpangkat tapi pangkatnya negatif, cara menyelesaikannya gimana Kak? Jadi gini, di sini dia bilang untuk anggota R atau anggota bilangan real dan A-nya ini tidak sama dengan 0. Terus kita punya lagi bilangan M, anggota dari bilangan bulat yang positif, itu bisa didefinisikan. A pangkat min M itu akan sama dengan 1 per A pangkat M. Atau kita bilang kayak 1 per A dikalikan sebanyak M kali gitu. Atau bentuk positifnya itu adalah 1 per A pangkat M. Nah, kita masuk ke contoh ya biar kalian nggak bingung. Jadi kalau misalnya ada 2 pangkat min 3, bentuknya ini kan negatif pangkatnya, ya toh? Dirubah dulu ke bentuk ini kan? Berarti jadi apa? 1 per bilangan basisnya siapa? 2 pangkat min 3 jadi 3 aja. Jadi 1 per 2 pangkat 3 berapa? 8. Gampang ya? Yang ini nih Kak, kita punya X pangkat min 3, habis itu Y pangkat 4. Ya, berarti kan
tinggal merubah aja nih yang ini. Jadi 1 per kan? 1 per X pangkat 3 betul? Dikali dengan Y pangkat 4 atau Y pangkat 4 per X pangkat 3. Gitu aja. Lanjut ya. Untuk sifat yang selanjutnya yaitu bilangan berpangkat 0. Jadi kalau misalnya kalian ketemu bilangan berapapun dipangkatin sama 0, hasilnya 1. Kenapa Kak kalau dipangkatin 0 tuh hasilnya 1? Ya, jadi kita coba lakukan pembuktian biar kalian lebih paham kenapa bilangan yang dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Contoh, Kakak mau sebut di sini 8 per 8. Menurut kalian kalau 8 dibagi 8 hasilnya berapa? 1 kan? Abis itu, kita itu kan nanti bisa merubah 8 sama 8 ini ke bentuk perpangkatan. Boleh nggak kalau misalnya kakak rubah jadi 2 pangkat 3 deh, per 2 pangkat 3 sama dengan 1 juga kan? Terus habis itu Kak, 3-nya ini kalau berdasarkan sifat dari perpangkatan bilangan bulat positif yang nanti kakak mau jelasin, itu akan jadi dikurangin Kak. Kalau pembagian itu pangkatnya nanti dikurangin Kak. Jadi 2 pangkat 3 kurang 3. Ya toh? Jadi berapa? Tetap 1 kan? Kalau misalnya di sini ada keterangan 2 pangkat 3 kurang 3 itu berarti berapa? 2 pangkat 0 sama dengan 1. Gitu Bapak. Pangkat bulat positif. Jadi, kalau misalnya kita punya A, di mana A-nya ini adalah anggota bilangan real, terus kita punya M dan N adalah anggota dari bilangan bulat yang positif, maka sifat eksponen yang pertama kita punya kalau misalnya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, hasilnya akan jadi penjumlahan kedua pangkatnya. Jadi hasilnya akan jadi A pangkat M plus N. Ingat ya, bilangan basisnya harus sama. 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3 misal. Ya udah, ininya tinggal ditambahin aja jadi 2 pangkat 5. Gitu. Nah, sifat yang kedua itu untuk pembagian. Jadi kalau misalnya kalian itu membagikan 2 bilangan berpangkat kayak A pangkat M dibagi sama A pangkat N, kalian akan dapetin A pangkat M dikurang N. Nah, di sini itu punya 3 kategori. Oke? Kalau misalnya kalian punya M-nya, nilai kalian pangkatnya yang di atas nih lebih besar daripada yang bawah, berarti nanti hasilnya pangkatnya itu adalah pangkat positif. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Jadinya 2 pangkat 1 kan gitu ya. Terus, habis itu yang kedua Kak, kalau misalnya kategorinya M-nya nilainya sama dengan N, ya kalau dikurangin hasilnya apa? Pangkatnya 0 lah. Hasilnya tadi berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Oke? Terus Kak, kategori yang ketiga ada M-nya yang lebih kecil daripada N. Kalau misalnya kalian kurangkan M sama N-nya, M-nya lebih kecil, hasilnya akan jadi pangkat negatif. Contoh, 2 pangkat 2 Kak per 2 pangkat 3, jadinya apa? 2 pangkat min 1. Gitu. Ngerti ya Mbak ya? Nah, yang ketiga nih yang paling gampang. Kalau misalnya kalian punya A pangkat M, dalam kurung ada pangkatnya lagi di luar, N. Berarti hasilnya akan jadi A pangkat M kali N. Gitu my people. Oke my people, kita masuk ke topik yang terakhir di dalam video ini. Oke? Di sini tadi aku udah sebutin bahwa ada pangkat pecahan. Jadi kalau misalnya kalian belajar eksponen itu tidak hanya belajar tentang yang pangkatnya bilangan bulat aja, tapi ada juga yang pangkatnya pecahan. Jadi kalau misalnya kalian punya A pangkat M per N, itu akan sama dengan A pangkat 1 per N dipangkatkan lagi dengan si M itu. Jadi kayak M per N ini dipecah jadi yang N-nya jadi pecahan, terus M-nya malah jadi bilangan bulatnya gitu. Nah, terakhir kita juga harus tahu bahwa pangkat pecahan ini kalau misalnya kita punya A anggota dari R yang dimana A-nya ini lebih besar daripada 0, kemudian kita punya 2 pecahan nih, pecahan P per N dan juga M per N pecahannya, oke ya. Nah, kita punya perpangkatan dari A bilangan basisnya
dipangkatkan dengan pecahan kita yang pertama, kemudian kita punya bilangan basis kita yang tadi dipangkatkan dengan pecahan kita yang kedua gitu. Jadi di sini kita punya A pangkat M per N dikalikan dengan A pangkat P per N, yaitu pecahan yang tadi kita udah punya ini loh. Terus hasilnya jadi apa, Kak? Jadi penjumlahan antara dua pecahan itu. Karena sifat yang keempat ini dia tuh penyebutnya sama-sama N, berarti kan nanti pembilangnya tinggal langsung dijumlahkan gitu, my people. Jadi kayak M plus P per N pangkatnya. Bilangan basisnya tetap A gitu ya. Kebayang ya? Contoh, Kak, boleh deh. Kalau misalnya kita punya 2 pangkat 3 per 2 dikalikan dengan 2 pangkat 5 per 2. Oke? Lihat, dia penyebutnya sama kan pangkatnya. Nah, hasilnya itu akan jadi 2 pangkat 3 plus 5 per 2, my people. Berapa tuh? 2 pangkat 8 per 2 atau 2 pangkat 4. Gitu ya. Nah, yang terakhir, my people, kalau misalnya di sini kita punya dua pecahan yang berbeda, penyebutnya juga beda. Yang pertama, kita punya A pangkat M per N dikalikan dengan A pangkat P per Q. Nah, penjumlahannya itu nanti akan sama dengan penjumlahan di pecahan biasa, my people. Nah, jadi tuh kayak penyelesaiannya, kita selesaikan dulu pangkatnya, habis itu nanti baru kita masukkan lagi ke dalam si bilangan basisnya. Contoh ya, kita punya A pangkat 2 per 3 dikalikan dengan A pangkat 3 per 2. Biar gampang ya. Nah, kita akan dapatkan nilai A-nya itu pangkatnya akan sama dengan 2 per 3 dikalikan dengan 3 per 2. Selesaikan dulu yang di dalam pangkat. Oke? Kemudian nanti baru kita masukkan. Karena aku ngambil contoh soalnya itu tinggal dibalik aja, kita bisa coret-coret gini loh. Hasilnya akan jadi A pangkat 1. Siapa? A itu sendiri. Kalau misalnya pecahan kalian nggak sesederhana ini, berarti kalian harus menyelesaikan dengan penjumlahan pecahan seperti biasa. Kayak yang nyamain dulu penyebutnya, terus habis itu nanti baru pembilangnya disamakan dengan perkalian penyebut. Gimana? Masih ingat nggak yang penjumlahan pecahan? Harus sudah hafal ya? Oke deh. Mungkin segitu dulu ya pembahasan dari kakak untuk hari ini. Perkenalan kita, kalau misalnya kalian baru datang ke channel kakak, jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. I hope you enjoy this video. Jangan lupa kalian tetap jaga moodnya, kalian tetap belajar matematika karena gak ada ruginya belajar matematika. Selamat mood dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.